Nah, kondisi ini yang membuat banyak orang itu kebingungan karena kalau di status kreditnya itu tertulis call 1 lancar, tapi kalau dilihat di kondisi kreditnya bukannya lunas atau fasilitas aktif, tetapi dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Apakah kondisi seperti ini bisa mempengaruhi reputasi kita di mata perbankan atau lembaga keuangan lainnya? Dan apakah kondisi kredit yang seperti ini itu bisa berdampak di pengajuan kredit kita selanjutnya? Jawabannya adalah, apakah teman-teman di sini pernah mengalami ketika cek kondisi slik OJK, di situ tertulis kolektibilitas kredit kalian itu call 1 lancar. Tapi kalau dilihat kondisi kreditnya, di sini tidak tertulis lunas atau fasilitas aktif, melainkan dialihkan atau dijual kepada pihak lain atau non-pelapor. Nah, hal ini banyak sekali membuat orang bingung, terutama mereka yang masih awam atau belum bisa membaca dan memahami lembar slik OJK. Nah, di video kali ini saya akan membahas maksud dari kondisi kredit yang dialihkan atau dijual kepada pihak lain atau non-pelapor. Apakah kondisi seperti ini bisa berdampak di pengajuan kredit selanjutnya? Jangan di-skip videonya karena akan ada beberapa informasi penting yang mungkin sekarang ini sedang kalian butuhkan. Oke, jadi buat teman-teman yang belum paham cara membaca lembar slik OJK secara keseluruhan, teman-teman bisa melihat video saya yang satu ini. Atau kalian bisa langsung klik linknya yang sudah saya taruh di kolom deskripsi video ini. Nah, jadi di sini sedikit saya mengulang bahwa ada beberapa macam kondisi kredit di lembar slik OJK. Kalau pada bagian kondisi kredit tertulis fasilitas aktif, berarti memang tagihan pokok plus bunga itu masih berjalan. Kondisi ini tidak akan menjadi masalah kalau ingin mengajukan kredit lagi selama kualitas kreditnya itu masih berstatus call 1 lancar. Kemudian selanjutnya, kalau kondisi kredit itu tertulis lunas, berarti memang pinjaman atau kreditnya itu sudah lunas. Tentu hal ini sangat bagus sekali untuk membuat riwayat kredit, biar pihak pemberi pinjaman, baik itu bank maupun lembaga keuangan lainnya, itu mengetahui riwayat kredit kita. Semakin banyak kondisi pinjaman yang lunas, maka semakin bagus reputasi kita di mata perbankan atau lembaga pemberi pinjaman lainnya. Kemudian selanjutnya, kalau kondisi kredit itu tertulis dihapus bukukan, berarti ada kredit macet dalam jangka waktu yang lama, sehingga pihak pemberi pinjaman itu melakukan tutup buku atau penghapusan kredit macet. Tapi meskipun kredit macet tersebut sudah dihapus secara administratif, pihak yang punya hutang atau debitur tetap punya kewajiban menyelesaikan tunggakan kredit sampai lunas. Itulah sebabnya meskipun kondisi kredit tertulis dihapus bukukan, tapi di kualitas kreditnya tetap tertulis call 5 macet. Itu artinya untuk membuat kualitas kreditnya menjadi call 1 lancar, kewajiban debitur adalah menyelesaikan seluruh tunggakan kredit yang ada. Dan kalau tidak diselesaikan, status ini tidak akan hilang seumur hidup. Kemudian selanjutnya adalah kondisi kredit yang dialihkan atau dijual kepada pihak lain atau non-pelapor. Nah, kondisi ini yang membuat banyak orang itu kebingungan karena kalau di status kreditnya itu tertulis call 1 lancar, tapi kalau dilihat di kondisi kreditnya bukannya lunas atau fasilitas aktif, tetapi dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Apakah kondisi seperti ini bisa mempengaruhi reputasi kita di mata perbankan atau lembaga keuangan lainnya? Dan apakah kondisi kredit yang seperti ini itu bisa berdampak di pengajuan kredit kita selanjutnya? Jawabannya adalah tidak berdampak sama sekali dan tidak akan mempengaruhi reputasi kredit kita di mata perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kondisi kredit seperti ini tidak perlu khawatir lagi karena hal tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, sekarang apa yang menjadi penyebab kondisi kredit di lembar slik itu tertulis dialihkan atau dijual kepada pihak lain atau non-pelapor? Penyebabnya adalah karena yang melunasi pinjaman tersebut bukan dari debitur atau yang punya hutang, tetapi yang melunasi pinjaman tersebut adalah pihak ketiga atau non-pelapor. Jadi siapa pihak ketiga ini?
Sejauh pengetahuan saya dan yang sering saya jumpai di sini adalah pihak asuransi kredit. Sekali lagi, pernyataan ini adalah sejauh pengetahuan saya. Kalau teman-teman di sini punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar. Jadi kondisi kredit yang berstatus dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-pelapor itu biasanya kebanyakan dari pinjaman online yang kebetulan dari pihak aplikasi pinjaman online itu mengasurasikan pinjaman tersebut. Nah, jadi di sini pasti teman-teman ada yang pernah mengalami ya, pernah ambil pinjaman online dan tidak dibayar, tapi status kreditnya di Slik OJK itu berstatus call 1 lancar, tapi kalau lihat di kondisi kreditnya itu dialihkan atau dijual kepada pihak non-pelapor. Atau kalau tidak, kondisi kredit yang berstatus dialihkan atau dijual kepada pihak lain atau non-pelapor itu dari pihak multi finance atau pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang kendaraan tersebut hilang tapi masih dalam masa kredit atau pembiayaan. Biasanya kalau kita ngambil kendaraan bermotor itu pastikan ada asuransi kreditnya. Nah, kalau masih dalam masa kredit kemudian kendaraan tersebut hilang, kita itu bisa klaim kehilangan tersebut ke pihak asuransi kredit. Kalau klaim tersebut berhasil dan disetujui, maka status kredit kita itu langsung lunas tanpa kita mengeluarkan uang untuk melunasinya. Karena semua pelunasan kreditnya itu sudah di-cover oleh pihak asuransi. Nah, jadi sampai di sini teman-teman semuanya sudah paham ya apa maksud dari kondisi kredit yang berstatus dialihkan atau dijual kepada pihak lain atau non-pelapor. Dan teman-teman di sini juga tidak perlu khawatir dengan kondisi tersebut karena kita itu masih bisa mengajukan pinjaman atau mengajukan pembiayaan kredit tanpa ada masalah dengan kondisi Slik yang dialihkan atau dijual kepada pihak lain atau non-pelapor. Sebagai penutup, buat yang punya pertanyaan seputar Slik OJK atau tema pada video kali ini, silahkan untuk membuka ruang diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe sebagai bentuk dukungan agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan semoga bermanfaat.